Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa tentunya. Haleluya. Nantikan Tuhan di tempat ini dan pastikan Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Siapa yang rindu meninggikan nama Tuhan dan rindu berkat Allah dicurahkan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Juga pendengar suara akurat yang senantiasa setia dengan suara akurat ini pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat hari ini yang indah ini Tuhan. Kami percaya berkat Allah tercurah buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan Allah daripada tempat yang maha tinggi mengalir atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat ketiganya yang esa, yang hadir hari ini untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kau begitu baik ya Tuhan. Janjinya begitu luar biasa buat kami Tuhan. Kau akan selalu memberikan sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
Terima kasih Bapak, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu adalah anugerah Tuhan. Dan tolonglah kami untuk terus bertumbuh. Dan pelajaran-pelajaran kami terima mengenai iman, biar itu menyadarkan kami. Kalau orang pilihan, tidak mungkin kami mengabaikan perkara-perkara Tuhan. Tidak mungkin kami cuek, tidak mungkin kami orang yang oglangan ibadahnya. Tapi orang yang pilihannya lah, ia akan selalu menjadi orang-orangnya Tuhan sampai selamanya, dipegang oleh Tuhan, digenggam oleh Tuhan, dan tidak bisa dia lari kemana-mana, dan ke ujung bumi sekalipun juga ada tangan Allah di sana menghadangnya. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, supaya kami dengar firman-Mu, dan firman menjadi iman yang baru, dan kami bertumbuh dalam sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, dan berkatilah selalu tim Praise and Worship, supaya kami juga seperti yang sudah diajarkan, menjadi tim pujian yang membawa semua jemaat Tuhan masuk hadirat Tuhan. Demikian juga suara akurat yang kami rekam, biar juga jadi berkat, dengar oleh jemaat Tuhan sore hari nanti, dan mereka juga tetap bertumbuh sekalipun kami tidak punya pertemuan fisik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Ya jemaat Tuhan, yang pertama-tama kita mengucap syukur kalau kita sehat semuanya ya. Dan kemudian Bapak juga harapkan tetap jaga kesehatan, dan itu harus ya. Jadi menggunakan masker sehari-hari kita kemana kita pergi. Sekarang Bapak akan khotbah lanjutan lagi, iman yang mengalahkan dunia. Nah, apa itu iman yang mengalahkan dunia? Ini ada kaitan dengan pelajaran yang minggu lalu waktu kita ada acara dialog interaktif ya. Nah, kita baca dulu firman Tuhannya sama-sama ya. Iman yang mengalahkan dunia. Katakan sama-sama, Alkitab adalah firman Tuhan. Tidak pernah salah, tidak pernah keliru, sebab Alkitab adalah firman Allah. Yuk kita baca 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Stop dulu. Setiap orang yang percaya pada Yesus, Yesus adalah Kristus. Kristus adalah Mesias. Anda boleh percaya pada Yesus, tapi belum tentu percaya dia adalah juru selamat. Mesias, Mesaya, ya, adalah lahir dari Allah. Katakan amin. Tadi iman yang mengalahkan dunia yang lahir dari Allah, ya, lahir dari Allah. Bapak Ibu percaya pada Yesus, bahwa dia Kristus, bahwa dia Kristus, ya. Jadi kata Kristus ini, jadi Alkitab Perjanjian Lama tulis dalam bahasa Ibrani, sebagian Aramaik, Aram, kecil Aramnya ya, Ibrani, lalu Aram. Lalu dunia itu seluruhnya dikuasai oleh apa? Yunani. Yunani kuat sekali, hebat sekali, ya. Dan kemudian, nah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Alkitab Septuaginta. Septuaginta. Nah, nama sebutan Kristus jadi Kurios. Kurios. Tuhan itu Kurios. Itu sebutan Yunaninya. Ya, sampai sekarang dipakai juga istilah itu. Nah, setiap orang percaya pada Kurios itu lahirnya dari Allah. Dia bukan milik dunia lagi, udah lahir dari Allah. Kepunyaannya Tuhan. Nah, ada kaitan dengan minggu lalu saya ngajar. Kepunyaan Tuhan. Anda bukan lagi manusia biasa. Kita miliknya Tuhan dan kembali lagi nanti pada Dia. Kalau yang bukan miliknya Tuhan ke neraka. Hello. Ini serius loh. Kalau punyanya Tuhan, baliknya ke Tuhan lagi.
Sebab apa? Miliknya, lahirnya dari Allah, ada benih ilahi dalam dia. Tapi kalau dia bukan miliknya Allah, nggak tahu di mana. Anda mungkin bertanya gini, Pak, ngapain Tuhan ciptakan manusia nggak untuk Tuhan? Nah, itu nggak disebut Alkitab, jangan tanya saya. Menduga-duga berarti saya juga ngarang-ngarang. Sebab Alkitab tidak bicara tentang kenapa ada manusia diselamatkan, ada manusia tidak diselamatkan. Itu pilihan Tuhan, ya. Lanjut dulu ya. Baik, ke bawah lagi. Dan 1, 2, 3. Kurang kompak. Bareng dong. 2, 3. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Saya lahir dari Allah. Bang Mian lahir dari Allah. Kami saling mengasihi. Itu dia. Kita nih gak satu bapak satu ibu. Katakan amin. Tapi mengasihi kenapa? Nih lahir dari Allah semuanya. Disebut anak Allah. Aku anak Allah. Kamu anak Allah. Kamu ngasih aku ngasih kamu. Kenapa? Kita saudara dalam Allah. Amin. Halo. Besok Bapak ngajar gini aja terus ya, teologi pendek-pendek, singkat-singkat, tapi kena betul-betul gitu ya, biar tahu. Tapi ada nggak enaknya nih, ya bagi mereka yang udah nyaris-nyaris masuk neraka, sekalian ditegesin, ya jelas sekali. Kalau mau baca Alkitab jelas sekali, siapa Anda, siapa yang masuk neraka, jelas banget ya. Jadi bukan karena berada dalam gedung gereja tidak menyelamatkan. Pendeta tidak menyelamatkan, denominasi gereja tidak menyelamatkan, hanya Yesus Kristus, kurios tadi itu yang menyelamatkan, tidak ada yang lain. Amin. Tunggal. Halo, firman Tuhan dalam Kisah Rasul kata gini, hanya satu nama di kolong langit ini diberikan oleh Allah, yang olehnya manusia diselamatkan, gak ada nama lain. Itu kurios tadi itu, Kristus tadi itu. Di luar itu nggak ada. Apakah orang berbuat moral bisa selamatkan? Ya mungkin enggak, mungkin enggak. Kenapa? Kalau dia nggak percaya Yesus, walaupun sebaik apapun, semoral apapun, sebijaksana apapun, seadil apapun, tidak masuk sorga. Apakah orang dermawan tidak masuk sorga? Ya bisa enggak. Kalau dia percaya Yesus, masuk. Kalau enggak, tidak masuk. Wah, dia udah nyumbang gereja, nggak mau tahu. Karena hanya satu, kurios, Kristus tadi yang menyelamatkan. Di luar itu nggak ada. Apakah orang beragama udah masuk gereja begini, ikut kurs segala macam, masuk neraka? Bisa. Kalau dia nggak percaya pada kurios, dia tidak ada di sorga. Nggak ada daftar namanya. Jadi orang bilang nanti dibuka oleh Santo Petrus daftar nama orang di kitab kehidupan, maksudnya itu tuh yang percaya pada kurios atau Kristus dibuka, namanya ada. Lasmi, ya Tuhan, masuk. Gitu, ya. Jadi, saya percaya ini, mau percaya kejawen, percaya apapun, agama apapun, tidak ada yang masuk surga kecuali percaya pada kurios atau Kristus itu. Nggak ada, siapapun nggak ada. Mau apapun agamamu, karena agama aja tidak menyelamatkan, gereja tidak menyelamatkan, denominasi tidak menyelamatkan, pendeta tidak menyelamatkan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Maka dikatakan yang percaya Kristus. Ayat 2, 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi di anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan, saya melakukan perintah-perintahnya. Jadi udah jadi orang Kristen itu nggak mungkin kita tidur-tiduran, tuh kok udah selamat. Ada tandanya. Nek kamu tuh Kristen sungguhan, pasti mengasihi Tuhan. Bukti mengasihi, kamu tuh melakukan perintah-perintahnya, ngabekti itu. Itu tandanya. Jadi bukan sebutan saya percaya Yesus. Itu semua orang bisa. Halo.
Setan tuh percaya nggak sama Yesus? Percaya, tapi nggak mengasihi. Nah, kalau kita cuma punya percaya jenis itu, kita bukan disebut anak-anak Allah. Kalau anaknya, saya mengasihi Bapa saya. Kan gitu ya. Ayat 3, pelan-pelan nih ya. Sebenarnya satu ayat ini dalam-dalam semua. 2, 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti. Ya, kalau saya anak Allah, Bapak Ibu anak Allah, kita akan mengasihi perintah-perintah Tuhan. Halo, termasuk perintah-perintah persepuluhan. Kita taat bukan karena itu perintah. Amin. Mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, mengasihi kita semua, itu perintah semuanya. Dan kita kalau anak Allah pasti kita akan taati itu semuanya. Ya, masuk ayat 4. 2, 3, sebab semua yang lahir dari alam mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, iman gimana? Mari lihat sini semua ya, sebelum kita lanjut lagi. Jadi firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu pernah dengar? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Halo, kita nih ada di gereja, kalau yang benar bukan karena keputusan saya, aku mau percaya Yesus aja lah, itu agama yang baik, orang-orang yang baik, ibadahnya pakai musik di gereja, malah WL-nya ganteng lagi, Mas Lukas gitu. Jadi kita pilih karena pilihan kita, bukan. Dia yang milih kita. Dia yang milih kita. Lihat sini ya. Ini dunia orang berdosa. Nah, dosa. Sebut dosa. Ya, di sini titik setiap titik gundul-gundul kita nih. Ini pala-pala kita semuanya nih. Yang sudah ada hidup sama yang belum. Masih di khayalan. Nggak ada. Di sini tempatnya. Nih. Ya, ini. Lalu nama-nama kita itu udah dipilih Tuhan. Let's say gini. Nah, katakanlah misi ini tempatnya di sebelah sini lagi, dunia dijadikan, dunia diciptakan. Nah, ini belum ada orangnya. Diciptakan, belum ada orangnya. Lalu untuk ke sana tuh udah ditentukan Tuhan siapa yang akan hidup di surga. Wow, hebat ya Allah tuh ya. Anda perlu tahu nih, dibuka begini baru nanti kapok nggak ibadah-ibadahan. Betul, kapok. Jadi kesini ini udah ditentukan Tuhan nih, siapa akan nyebrang. Dengan dia menjadikan dirinya keselamatan, jembatannya untuk bisa nyebrang sini. Ini dia dalam dosa semuanya. Lalu Tuhan udah pilih orangnya. Satu misalnya Melvin, ini nyebrang sini. Maka dikatakan sejak dunia belum dijadikan, kamu sudah dipilih. Anda bertanya, kok bisa milih orang yang belum ada? Kalau sebelum dunia dijadikan, di hadapan Tuhan, Allah tuh nggak berbatas. Halo, Anda belum jadi, Tuhan udah tahu Anda jadi. Halo, udah tahu. Kita belum ada. Aku lahir 1962. Dunia ciptakan jauh sebelum aku lahir. Ya, percaya. Pernah dengar nggak ini? Ini yang atas tentang dunia ya, sekarang tentang ciptaan dunia. Dikit, Bapak agak jauh dikit nih. Ini Yesus Kristus lahir aja, Yesus Kristus atau katakanlah apa nih? Masehi ya, disebut Masehi ya. Tahun Masehi itu tahun pertama, tahun 1 setelah Yesus lahir. Ya, sebut tahun Masehi. Nah, dari ini ke belakang ya, katanya konon awal penciptaan manusia pertama kali itu 6.000 tahun katanya. 6.000 tahun. Tambah sekarang tahun 2000. Baru sini 2000.
2020 ya. 2020. Mima tuh lahir tahun 2018 ya. 17. Ini ke belakang, ini ke depan. Ke belakang, ke depan. Tapi kalau Mima diselamatkan, itu udah ada di namanya di Tuhan, dipilih pilihan. Maka kita sebut umat pilihan. Karena bukan aku milih Tuhan, Tuhan milih saya. Hargai kalau kita dipilih Tuhan. Ibadahnya nggak mungkin oglangan. Pilihannya Tuhan kok. Dipilih oleh Tuhan, bukan saya milih Tuhan. Gimana pun nggak bisa lari. Mau ke utara, jagat, mau kemana? Kamu anakku. Udah ke ujung bumi, ada Tuhan di sana. Maka ada orang bertobat di ujung bumi, ada di Alaska, ada Eskimo, di mana-mana bertobat. Kenapa? Karena Tuhan telah merencanakan dia jadi diselamatkan masuk surga. Jadi ini pilihannya loh. Namanya anugerah atau grace. Maksud ini namanya grace, anugerah. Jadi kalau orang tuh dapat anugerah ini, yang di sini, yang di sini, di sini semuanya masuk sini. Kalau memang anugerah Tuhan, tapi kalau tidak dianugerah, tidak terima anugerah, ya nggak tahu di mana dia berada. Anda bertanya, yang tadi saya katakan, terus gimana dong nasib orang-orang diciptakan Tuhan, tidak diberikan anugerah ke sini? Itu nanti tanya sama Tuhan. Alkitab nggak cerita soal itu. Ada amin? Tanya ntar ketemu sama Tuhan. Gimana nasib keluarga saya Tuhan? Bahasanya gimana? Nasib ini gimana? Ntar Tuhan kasih jawabannya. Halo? Jadi Kristen gak Kristen bukan pilihanmu. Kalau Anda bertahan sendirian di keluarga, bertahan sendirian, itu pilihannya Allah. Allah pilih dia dengan hebat dan menjaga imannya sekalipun didesak, terkam, menghadapi bahaya, ujian, cobaan, mau dimatiin, segala macam, tetap pilih Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang pilih. Imannya jaga oleh Tuhan. Namanya grace. Katakan amin. Jadi waktu grace tadi itu diberikan, ya, kadang-kadang coret-coretan gini lebih bisa jelasin ya daripada yang begituan. Ya, ini grace nih. Grace bekerja, dicurahkan pada orang tertentu. Nah, ini saya. Ini namanya Melvin. Dia terima anugerah dari Tuhan. Aku nggak bisa nolak. Halo? Jadi kalau bicara tentang kebebasan, di dunia ini tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Peristiwa Taman Eden aja menunjukkan kita nggak bebas loh. Semua tanaman di taman ini boleh kau makan kecuali, tapi kan nggak bebas. Kecuali Tuhan berkata, semuanya boleh dimakan, silakan. Tuhan bilang, boleh, semua boleh. Kecuali pohon di tengah taman itu nggak boleh kamu sentuh. Apabila kamu makannya, kamu mati. Berarti kita nggak bebas pilihan kita, katakan amin. Nah, juga anugerah tuh nggak bebas. Saya menerima tuh nggak bebas. Jadi kayak ada satu, nih aku bebas milih apa-apa di kosmos ini, ya. Itu kalau belajar teori kosmologis, tuh panjang sekali. Itu belajar tentang sebab mula ada kehidupan, ya, panjang sekali. Dan kalau saya lihat mata Anda udah redup ini nggak kuat. Tolong dibukakan lebih lagi ya. Kalau gitu nggak kuat nerimanya, ya. Nah, grace diberikan Tuhan sama saya. Jadi itu ibaratnya gini, bayangkan ya, segini nih, saya ada di sini, nih kayak ada satu pipa turun ke bawah ke arah saya, pipa tuh khusus untuk saya. Namanya pipa anugerah. Yang lain nggak dapat, aku dapat. Nah gitu loh. Gimana aku mungkin nolaknya? Karena disodorkan depan saya. Ada amin? Namanya pipa anugerah. Dia pemberiannya dia diturunkan dari sorga gitu, pipa cerobong ke depan saya. Duk, isinya apa? Berkat keselamatan.
Itu Bapak Ibu supaya tahu. Jadi bukan aku pilih, saya pilih ini aja yang merah-merah, aku suka yang merah. Enggak, dia datang sama saya. Aku nggak tahu apa-apa, nggak milih, nggak ngenali siapa itu Tuhan, nggak tahu juga, datang pada saya. Dan aku peluk keselamatan. Itu. Nah, sementara anugerah itu turun begini, nah kasih karunia itu nggak pasif, nggak diem. Dia membentuk saya mulai menyelidiki Tuhan. Ada Tuhan nggak sih bumi ini? Ada Tuhan nggak? Sampai aku percaya pada Tuhan. Sampai aku beriman. Nah, artinya kalau gitu iman juga adalah anugerah Dia. Dia yang ngasih. Halo, Anda mudang sampai sini? Dikasih Tuhan, namanya God Grace, kasih karunia turun pada saya. Yang aku nggak bisa nolaknya, ya, karena dia datang ke dalam bentuk pipa ke saya khusus. Yang lain nggak ada, saya ada. Mungkin di sebelah sana lagi ada, jauh lagi, tapi nggak semua orang datang pada saya. Beruntunglah, bersyukurlah mereka yang terima pipa itu loh. Pipa keselamatan dari Tuhan tuh. Dipegang, tangkap. Nah, waktu saya memegang itu kan saya nggak kenal ya. Saya supaya bisa megang, ngenali, itu dikenalkan lagi oleh kasih karunia. Mata saya dibuka, pleng, kenal Tuhan. Jadi intinya tidak ada seorang pun datang pada Allah kalau atas kemauannya sendiri. Dia harus menerima anugerah dari Tuhan supaya mengenal Allah. Allah tak terkenali, nggak bisa. Kenapa orang nggak bisa kenal Tuhan? Karena dosa. Dosa menghalangi saya mengenal Tuhan. Tapi Dia datang dengan anugerah, saya dibuka matanya, ngelihat kasih karunia begitu besar, lalu saya berkata, ya, syukur padamu Tuhan, selamatkan aku. Contoh-contoh Pak, kayak penjahat di sebelahnya Yesus tuh. Yesus, ingatlah akan aku. Dia terima pipa itu. Maka dia sadar, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku, bilang kau datang sebagai raja kedua kalinya. Tuhan bilang gini, kamu memang sudah tetapkan dari dulunya untuk selamatkan. Yang sebelah, ke neraka. Jadi keselamatan itu bukan karena pilihan Anda, Tuhan milik kita. Nah, kalau saya dipilih Tuhan, masa saya tega main-main dengan Tuhan? Ibadah saya ngawur, pemberian saya ngawur, persepuluhan saya ngawur. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jangan sangka udah ada di gereja Anda selamat. Belum tentu loh, belum tentu. Please dengarkan, ini pengajaran benar gitu. Belum tentu. Kalau nggak nerima anugerah ini nggak bisa. Besok bisa balik lagi, menikah sama orang lain yang nggak seiman, pindah agama, main-main, karena nggak terima anugerah. Tapi kalau dia terima anugerah, sampai mati pun tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Katakan amin. Nah, itu doa kita semuanya orang tua untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita nggak keliru jalannya. Katakan amin. Nah, ketika grace itu diberikan, katakan sekali lagi, ketetapan Tuhan, 2, 3. Sekali lagi ngomong kompak, 2, 3. Kalau Allah menetapkan, mungkin nggak ketetapan Tuhan itu gagal. Artinya orang ini akhirnya tidak pilih saya, tidak pilih Tuhan. Halo. Kalau keselamatan, anugerah Tuhan, itu pilihan Allah. Allah yang milih, Allah yang tetapkan seseorang untuk diselamatkan. Mungkin nggak gagal? Mungkin nggak gagal? Masih ragu jawabnya. Mungkin nggak gagal? Enggak mungkin gagal. Allah kok. Allah kelasnya bukan kelas yang macam, dia nggak mungkin gagal. Kalau dia udah berkata, Melvin selamat, selamat. Gimana caranya? Udah mau masuk penjara, udah mau mati, akhirnya ngaku Yesus juga. Kayak penjahat di sebelah Yesus. Tapi kalau kamu bukan orang selamatkan, gampang kalah oleh dunia. Ini topik kita hari ini. Pasti kalah. Katakan amin. Karena perut orang menjual Yesus. Karena jodoh orang jual Yesus. Karena jabatan orang jual Yesus. Karena ingin kaya orang jual Yesus. Kenapa bisa gitu? Dia bukan orang yang dipilih Tuhan, maka dia kalah.
klik masuk materi ya. Iya, ini ya. Karena perut orang menjual iman. Karena jodoh orang jual iman. Karena jabatan dan pangkat orang jual iman. Karena ingin kaya orang jual iman. Kok bisa dijual imannya? Tadi katanya ini pilihan Tuhan. Artinya dia tuh bukan dipilih, maka dia tega kawin orang lain. Ngertinya kan gampang. Ngapain kita hadir orang kayak gitu menikahnya? Kecilan, dari kecil ke sekolah minggu, segala macam, terus menikah sama orang lain. Itu dia nggak dipilih Tuhan. Tempatnya neraka. Jangan pernah berkata, saya married sama dia supaya dia masuk Kristen. Nggak ada. Mengagamakan orang juga bukan penginjilan, cuman pindah agama kan. Tapi bukan juga pilihan. Kalau itu pilihan nggak mungkin gagal. Ada men, sekali lagi, kalau Allah pilih saya, mungkinkah pilihan Tuhan salah? Mungkinkah pilihannya gagal? Sampai matinya aku tuh berdosa, melawan Tuhan, pemberontak. No! Tidak akan mungkin. Kok ngelawan Tuhan? Dipilih loh tadi. Ditetapkan, caranya apapun aku pasti jatuh ke pelukan Tuhan. Udah bandit, udah ngelawan, udah gini, jatuh ke pelukan Tuhan, bertobat lagi. Kenapa? Pilihan. Anda lihat sekarang ini milih yang lain, itu aneh. Iman apa begitu? Itu nggak ngalahkan dunia. Grace itu kan menghidupkan iman saya. Iman itu yang menyelamatkan. Balik lagi ke atas dari firman-Nya, ayat 5, ayat 4 tadi. Balik lagi ke atas. Ya, 2, 3. Lahir dari Allah. Iman kita bukan asal iman, tapi iman yang begini nih, respon atas ini. Diberi grace, saya merespon Tuhan gini, naik lagi ke atas. Yang ini iman, yang ini kasih karunia Tuhan. Tapi iman saya juga adalah pemberiannya, kasih karunia, dan gak mungkin saya menolak. Halo, ada yang masih coba-coba ngelawan Tuhan, malas-malas gereja, dan sebagainya. Saya ragu, tolong dengarkan lagi firman Tuhan ini. Kalau Anda benar-benar dipilih Tuhan, tidak akan mungkin ngelawan. Tidak akan mungkin berontak, itu orang pilihannya. Orang pilihan Tuhan itu sangat disayang Tuhan, sangat dikasihnya, sangat diberkatinya, nggak mungkin dia kalah sama dunia. Bahkan dia akan pandang rendah semua godaan-godaan dunia itu. Dia anggap rendah. Kenapa? Saya pilihannya Allah kok. Menerima berkat yang luar biasa. Kecuali Anda tadi hanya datang karena kemauan sendiri. Karena komunitas. Karena teman-teman. Karena jodoh dan sebagainya. Itu diragukan. Tapi kalau Anda memang pilihan Allah, percayalah. Hujan mengguntur, badai menghadang, apapun. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sulit datang ke gereja, tetap jalan kaki sampai berkilo-kilometer bisa tempuh. Kalau kita sangat manja sekali, ya. Jadi ini anugerah ini begini. Dan pilihan tuh kayak gini tadi. Masih kita belum ada di dunia ini, Tuhan sudah milih kita, sudah pertetapkan kita. Kok dia tahu? Ya, bagi Allah nggak ada yang nggak tahu. Allah Maha tahu. Katakan amin. Allah Maha tahu. Yang udah jadi manusia, saya yang belum jadi masih akan. Belum orang tua juga belum jadi Belanda. Itu dia udah tahu. Dia udah tahu. Dan dia juga tahu orang ini akan memilih aku, mengasihi aku sampai matinya. Jadi kalau ada berbeda imannya besok-besok, nggak datang pada Tuhan lagi, pertanyaannya, nggak usah tanya lagi sama Bapak. Kemungkinan besar dia bukan pilihan Allah. Relakanlah dia pergi. Silakan. Halo, itulah tangis orang tua. Anak-anaknya nggak masuk surga. Kalau sampai begitu, katakan amin. Anda dipilih Tuhan, tapi anakmu nggak pilihannya Tuhan. Duh, gimana? Perasaan kita, Anda dipilih Tuhan. Pada dulunya juga bandit, gebong narkoba, kejahatan semua dilakukan dia, tapi Tuhan pilih dia dan nggak bisa nolak lagi. Anugerah keselamatan datang. Dia udah jadi baik, jadi beribadah, bertobat.
anaknya juga tidak dipilih Tuhan, keblangsek lagi. Doa dari sekarang, Tuhan aku minta cukup sampai aku yang berbuat jahat, anak-anakku jangan begitu. Nah, jadi iman yang mana nih yang mengalahkan dunia? Yang gini jenisnya, yang Bapak tadi hantarkan dulu dengan keterangan tadi itu. Yang di luar itu bukan iman mengalahkan dunia. Katakan amin. Hello, are you with me? Iman yang mengalahkan dunia itu akan memandang rendah pada dunia. Katakan amin. Dunia nawarkan jabatan, asal kamu menikah sama saya ya, dan pindah agama jadi titik. No way. Amin. Kak, aku nggak butuh itu. Aku butuhnya Yesus saja, keselamatan. Ini loh. Iman bekerja di dalam dan melalui kasih kepada alam, kita menjauhkan dunia. Iman saya yang bekerja itu sangat mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kalau saya nempel sama dunia, Tuhan marah nggak? Marah. And I love Jesus. Dan saya mengasihi Tuhan. Dan saya akan menjauhkan dunia. Otomatis kalau orang beriman itu menjauhkan dunia. Milih-milih bergaulnya. Temannya dipilih. Jangan sampai menjebak dia. Hello? Sekaligus nih buat kita yang masih belum married nih, anak-anak muda. Kamu tidak bebas memilih kalau kamu tuh pilihan Allah. Kecuali memang kamu nggak dipilih Tuhan, terserah. Tapi kalau pilihannya Allah, nggak mungkin. Otomatis katakan, kita akan jauhkan dunia. Pekerjaan juga kita milih-milih lagi. Betul nggak? Kerjaan yang gimana? Yang bukan nongkrong-nongkrong sampai pagi kan? Teman mabuk-mabuk orang sebagai enggak, milih. Kita jauhkan dunia. Aku mau kerja, tapi kalau kerjaan kayak gitu enggak mau. Jadi kurir narkoba, sekali antar duitnya gede. Itu enggak? Tapi karena mengasihi Tuhan, aku udah terima anugerah, aku tolak. Kenapa begitu enak ditolak? Aduh, enggak mungkin. Aku hianati cinta Tuhanku padaku. Katakan amin. Yang ketiga, iman apa nih? Mengambil kekuatan dari apa yang diimani. Iman saya itu ngambil kekuatan. Power. Saya punya power, yaitu anak Allah. Terus dikatakan selanjutnya apa? Saya akan menahan sanjungan-sanjungan dunia. Orang mabuk kepayang kan kalau disanjung dunia. Begitu Anda jadi YouTuber, penghasilan sebulan 5 juta atau 5M, bisa apa saja dilakukan, tersanjung. Tapi kalau orang punya iman, no. Kadangkala gaji gede ditolak, pangkat tinggi ditolak, karena iman pada Tuhan. Kalau dia bisa, dia kuat karena dia ngambil kekuatan. Iman itu aktif dalam kita. Bapak udah ngajar berkali-kali ya. Your faith is active. Ya, dia tuh aktif dalam kita. Tidak pasif ya. Aktif dan powerful. Kelihatannya kita kayak orang biasa begini, tapi iman saya tuh aktif bekerja. Lagi saya gini dia nangkis-tangkis pekerjaan-pekerjaan setan, mencoba ngarah saya, tong, dia perang terus, iman itu. Maka ketika imanmu ada, dia akan mengalahkan segala sanjungan-sanjungan. Datang Tante Potifar, kamu ganteng sekali loh. Seluruh Mesir nggak ada yang kayak kamu, Yusuf, cakepnya. Malam ini aku akan kasih kamu berkat free, bonus untuk kerja kerasmu, kegantenganmu. Kita bisa tidur bersama. Dia lari. Dipatahkan sanjungan-sanjungan itu. Gak mabuk oleh sanjungan itu, dia berdosa. Kenapa? Iman. Jadi iman tuh ngambil kekuatan untuk sanggup melawan segala macam jenis godaan. Katakan amin. Kan gitu ya. Udah disodorin 5 juta nyogok kamu. Enggak. Bisa bilang enggak? Kecuali orang ada iman. Enggak ada iman, ambil. Lumayan.
bisa beli HP baru, Samsung baru 4,99, 8 GB. Nah, daripada pakai HP butut, udah jadul, buka Zoom aja nggak bisa, undlap-undlup. Nah, ada HP baru, cuman 5 juta aja, nggak apa-apa. Tapi kalau orang punya iman, nggak bisa disogok. Cuman iman yang bisa nahan godaan gitu. Disanjung, dikasih duit, disogok, no way. Saya takut pada Tuhan. Itu iman. Halo, yang udah ibu-ibu, jangan merasa udah ibu-ibu nggak ada yang naksir lagi. Bisa aja banyak hal terjadi. Kok cowok melulu salahin? Perempuan juga bisa dong. Halo, ketemu berondong, pakai pajero, diajak, diantar, ayo tante saya antar pulang. Bisa juga macam-macam. Kalau nggak punya iman, Anda juga runtuh. Halo, orang-orang kerja yang kerja campur-campur lawan jenis juga ada. Di bagian-bagian anak kerja tuh ada yang naruh perhatian, yang mau baik, ngajak makan segala macam. Bisa ajakan murni, bisa ajakan ada di balik B. Ada di balik B-nya. Ngajak tapi ada maunya. Tanya sama mereka, mereka juga punya pengalaman tuh. Tanya Mbak Retno tuh, paling nggak sekali pengalamannya punya tahu begitu-gituan. Kenapa nggak mereka ladeni? Ini iman. Ada men? Kan nggak ada yang tahu juga kalau dibawa ke Rawangu. Dalam mobil pakai kaca film lagi, nggak ada yang lihat juga. Langsung masuk hotel sana juga. Selesai berbuat begitu, pulang diantar lagi, dikasih oleh-oleh, dikasih kepalan tangan, duit segepok gini. Kepikiran aja nggak ada. Kenapa? Karena iman membuat kita menahan semuanya itu. Butuh duit ya butuh, tapi nggak gitu-gitu amat jual body. Kan gitu ya? Halo. Alasan-alasan orang jadi pelacur segala macam itu klasik. Karena uang, karena uang, karena uang. Udah tahu kita memang butuh uang. Tapi sebenarnya karena kamu nggak punya iman. Halo? Nah, iman begitu yang bisa mengalahkan dunia. Dunia terus membakar kita, menggoda kita dengan segala macam tawaran yang mudah-mudah, yang gampang. Kita bisa heboh, kaya dalam sekejap, segala macam bisa. Tapi kalau orang punya iman ini tidak akan terjerumus. Katakan amin. Nah, kalau kita udah sampai punya iman seperti begini, akan kita hianati ke Tuhan? Cuma diminta pertemuan Zoom aja kita alotnya setengah mati, susah buka HP-nya, karena Anda nggak mau. Ada jalan kalau kita mau dengarkan firman Tuhan. Jadi ini kuncinya iman semua. Jadi yang disebut dengan iman mengalahkan dunia adalah iman yang kayak Bapak ceritakan nih. Bukan iman yang yakin-yakin loh. Aku yakin sembuh kok. Oh, banyak orang sembuhkan, tapi mereka juga nggak masuk surga. Kenapa? Imannya beda, iman ini dengan iman menyelamatkan. Jadi ada iman menyelamatkan, ada juga iman yang lain. Ya, ada iman menyelamatkan yang saya sebut hari ini dari Tuhan ya. Ada juga iman yang lain. Ini banyak lagi, iman untuk kebutuhan sehari-hari, aku yakin aku bisa hidup kok, aku bisa kerja gitu dan sebagainya. Bukan ini nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan satu jenis iman. Only one. Jenis iman menyelamatkan itu iman yang dari Tuhan. Tuhan karuniakan. Berikutnya kita berproses iman kita itu jadi soal iman mujizat, iman kehidupan sehari-hari, banyak macamnya. Tapi bukan itu yang mengalahkan dunia. Yang mengalahkan dunia tadi iman menyelamatkan tadi. Yang kita nggak mungkin kalah, relakan diri kita dengan dosa, aib dan sebagainya. Karena tadi itu, hal-hal godaan tadi. Ya, bagian bawah kata lain. Iman membuat kita mendapat hak. Apa hak diberikan? Berdiamnya Roh Kudus, roh anugerah. Katakan amin. Nah, roh itu dalam kita adalah roh yang lebih besar dari segala roh lain di dunia ini. Katakan amin. Iman itu membuat kita dianugerahkan roh itu tadi.
Kalau yang lain enggak, iman yang lain enggak, cuman iman ini. Jenis iman yang begini ini, nomor satu tadi ya, akan memandang rendah dunia. Berikutnya yang kedua tadi, akan menjauhkan kita dari dunia. Yang ketiga akan membuat kita menang atas sanjungan-sanjungan. Yang terakhir katakan, gara-gara iman itu, kamu menerima roh yang lebih besar dari dunia. Sementara sumbernya, godaan dunia itu dari mana? Roh yang tadi itu, yang musuh tadi. Dan kalau Allah udah berikan pada saya roh yang lebih besar dari dunia, masa saya kalah lagi? Nggak mungkin. Saya amen. Katakan amen. Bisa paham nggak? Halo. Lalu tumbuh iman. Tumbuh iman ya. Iman saya ini menghasilkan, memberikan saya satu roh yang luar biasa, menghuni saya. Ya, nah ini. Ini saya, ini sulit gambar tapi mudah-mudahan bisa memenuhi ya. Nih. Dari sini saya terima grace juga anugerah. Itu ada namanya roh anugerah. Itu Roh Kudus ya. Roh anugerah. Nah, dunia tadi ini sumbernya ada powernya. Sebut dengan roh dunia. Yang jadikan segala macam dosa tadi loh. Ada roh dunia nih. Roh dunia. Dia sangat powerful sekali. Ya diberikan ini semua. Segede ini. Aku kecil, tapi firman berkata, roh anugerah itu lebih besar dari segala roh dari ini. Ini kalah kecil, kalah gede sama ini. Padahal dia itu dalam saya, maka saya nggak bisa gambar. Nggak bisa saya gambar, ngerti nggak? Dia itu lebih besar dari roh dunia, tapi dia dalam saya nggak bisa saya gambar, gede. Yang dalam saya itu gede, powerful, most powerful. Ini kecil, dunia kecil semuanya. Godaan-godaan rangsangan seksual, kekayaan, nafsu dunia segala macam kecil. Menang dia dalam saya. Tapi dia nggak gede kayak raksasa gitu, bukan. Di dalam saya aja, diam dalam saya. Silent, duduk manis, memberi saya kekuatan. Waktu si ini dunia datang goda saya, dia cuma bilang, kamu menang, aku dalam kamu. Tolak, tolak, tolak sayangku, tolak anakku, aku dalam kamu. Itu kerjanya dia. Datang himpitan dosa yang gede lagi, wis. Ada orang nawarkan, Pak Pendeta ini gaji 100 juta satu hari. Satu hari saya khotbah satu kali 100 juta. Oh, siapa yang gak mau ini ya? Bisa menang gak? Nggak bisa, kecuali ini ada dalam saya. Kecuali ini ada dalam saya bisa nolak, berkata, no. Kok bisa? Ini ngasih kekuatan dalam saya. Tolak. Jangan kamu ambil itu. Kamu akan terjebak kalau kamu ambil itu. Halo. Nah, kapan kita bisa punya iman yang mengalahkan dunia? Kalau tadi itu, sejarah tadi. Iman saya bukan saya pilih. Iman saya terjadi karena Allah yang pilih saya. Dia aktif dalam saya, membangun kekuatan, memberi anugerah. Sehingga saya bisa nolak, jauhkan, rendahkan, singkirkan semua dosa, tawar-tawarannya, dan aku menang sampai akhirnya. Tapi lu miskin, gak apa-apa, itu pasti iblis teriak. Tuh, nolak saya kan? Maka kamu miskin, syukurin. Cakep-cakep gak ada yang muji kamu. Gak apa-apa, karena itu tadi. Saya punya iman yang menyelamatkan, bukan iman yang saya imani. Yesus Anda imani, apa iman itu dari Yesus? Beda. Saya imani, saya gak kuat yang tadi itu. Karena saya imani. Tapi kalau anugerah Tuhan, saya akan kuat menghadapi semua godaan, tantangan apapun juga. Dan nilai sebut dengan aku keluar jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itu namanya. Karena apa? Iman saya ditopang oleh Tuhan, oleh roh yang luar biasa ini. Saya jadi keluar jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, satu lagi terakhir. Anda tahu apa itu roh lebih dari pemenang? Nah, lebih dari pemenang tuh begini Bapak Ibu. Satu pertandingan tinju ya. Saya sering memakai istilah tinju.
Bapak dihadapkan sama Evander Holyfield. Waduh, bukan juara dunia. Anginnya aja bisa Bapak jatuh. Ya, dihadapkan. Tinggi, ya beda dikit lah. Saya 180, mungkin dia 185 atau 190 lebih tinggi Evander gitu kan. Luar biasa tingginya. Tapi teknik segala macam menang dia dong. Nah, sepanjang pertandingan itu saya cuma bisa lari. Ronde pertama lolos karena lari terus panjang ronde. Ronde kedua juga gitu, lari terus. Ronde ketiga udah mulai ngos-ngosan. Napas udah nggak ada. Satu uppercut nyangkut pada saya. Duk. Jatuh langsung. Plek. Dihitung sama wasit. 1, 2, 3, 4. Pas hitungan ke-9 mau sepeng bunyi bel, saved by the bell. Ya, diselamatkan karena apa? Bel berbunyi. Digotong sama orang, kipas-kipasin, sembur-semburin, kasih es segala macam, yang bonyok diobati segera, tempelkan salon pas segala macam, pokoknya bisa tanding lagi. Ronde keempat lagi. Ronde keempat juga begitu. Ya, hanya satu jab rendah aja, cek, pas kena, sial saya, jatuh lagi. Ya, di menit hampir 2 menit, yang 2,9 menit lah gitu, jatuh lagi, cek, dihitung lagi wasit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seteng. Selamat lagi, gotong lagi. Ronde ketiga begitu, keempat begitu, kelima begitu, keenam begitu, ketujuh begitu, ke-8 begitu, 9 begitu, ronde terakhir, ronde 10 terakhir. Evander bilang ini, pukul mana saja kau sukai. Pilihan suka-suka. Karena Evander udah menang pengumpulan angka. Ya, jadi secara angka dia udah unggul dari saya. Ya udah, saya lakukan yang terakhir kalinya, sekuat tenaga. Wah. Karena dia nggak jaga, ini pukulan diberkati Tuhan. Jatuh Evander, blok, dihitung sama wasit sampai 10 nggak bangun-bangun, digotong malah. Pemenangnya saya. Secara angka tadi dia menang, tapi saya akhirnya pemenangnya. Pemenangnya adalah kita yang baru, Melvin Nainggolan. Dapat hadiah 10 juta US dollar. Waduh, nggak tahu berapa triliun tuh. Kasih. Nih, aku babak belur nggak? Iya, bukan babak belur, berbabak-babak. Bonyok di punggung, bonyok sini segala macam, muka ada bengkak segala macam, betul nggak? Kayak ibu sama Dida yang nonton, gua aduh, mati suamiku nih, mati suamiku. Apa yang nggak tega nonton, dimatiin TV-nya. Tahu-tahu aku pulang, ting dong. Siapa? Kata Dida, Dedi nih pulang. Ting dong. Ma, aku menang. Hah, menang. Ini hadiahnya 10 juta US dollar aku kasih sama ibu. Nah, lebih dari pemenang tuh gitu, yang bertanding aku, yang bonyok aku, tapi hadiahnya aku kasihkan sama keluarga yang kusayangi. Itu Anda yang mati Yesus, yang babak belur Yesus, yang ditombak Yesus, darahnya keluar, ada yang menang, dikasih gratis untuk Anda. Maka namanya lebih dari pemenang. Amin. Persis kayak gitu. Yang bertempur bukan ibu, bukan Dida. Mereka di rumah sampai nggak kuat dimatikan TV-nya. Pas roda ketiga udah nggak tahan nih, mati lah laki gua nih. Hancur. Mati. Tapi aku pulang dan selamat dan bawa hadiah 10 juta US dollar. Kalikan 14.000. 15 triliun ya, 15 triliun. 15 T kasih dia, kasih sama ibu. Dah mulai dinikmati. Sejak hari itu hidup kita berubah. Tidak ada makan tempe lagi. Bistik injak-injak aja. Makanannya kapsul supaya langsing. Beli pesan dari Amerika. Hidup mau juga berubah. Sejak Yesus berikan kamu anugerah kemenangan. Udah kaya kita. Lebih dari pemenang. Tadi yang terima kan ibu. Yang babak belur saya. Dida mesen, aku mau beli dong sepatu yang mahal, yang kayak pakai Raffi tuh, Converse yang 50 juta. Ya, beli. Ada duitnya kok. Jadi waktu kita begini meratap-ratap nggak punya duit, yang ngomongnya yang dijual kemiskinan, aku nggak punya duit.
Ada pembangunan semen, aku nggak punya duit, bahkan aku mati aja semen sekalian. Itu kita bukan orang yang lebih dari menang. Katakan amin. Punya, kenapa? Udah dikasih sama Tuhan. Itu imannya, udah dikasih. Dia menjadikan saya lebih dari pemenang. Tuhan Yesus di babak belur mati di sana di kayu salib, ditombak, dipukul pakai palu, paku, disesah, dirusak badannya, dan diberikan anugerah saya, ini kemenanganmu. Berkatmu ini, pakai ini untuk hidupmu. Jadi iman kita bisa berkata ini, lagi Tuhan aja berikan saya nyawanya. Masakah hidup saya nggak dibela? Gak mungkin. Kalau Anda lebih memikirkan lebih dari keadaanmu, aduh saya parah banget ya, saya miskin banget, itu ragu saya. Kamu punya iman yang menyelamatkan apa enggak? Kalau kita punya iman yang menyelamatkan, mestinya kita enggak pernah panik. Kita tahu kita ada dalam lindungan Tuhan. Tadi katakan, sangat dikasih Tuhan, sangat dibelanya, sangat dimanjanya, sangat disayang. Anda dan saya adalah kesayangannya Tuhan. Biji matanya, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan senantiasa, sampai kapan, selama-lamanya ada dalam hatinya Tuhan. Katakan amin. Saya minta petugasnya maju ke depan. Langsung chorusnya. Ku sembah Kau. Semua ya, jemaat. Ku sembah Kau. Angkat tanganmu. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Engkau yang layak untuk lagi. Hanya jemaat saya. Dengar jemaat aja. Sembah, tu sembah. Amin. Tuhan dengar suara umat-Mu. Kami yang telah Kau selamatkan, kami menyembah-Mu. Kami sudah dihidupkan oleh Tuhan. Kami pantas, layak mati. Dengar suara kami Tuhan. Oh haleluya. Yes. Amin. Ya, sekarang sama-sama, singer juga. Yes. Semua. Ku sembah Kau. Amin. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah.
Angkat tanganmu lebar-lebar, buka ya. Aminkan ya. Tuhan kiranya memberkati engkau serta memelihara hidupmu. Amin. Tuhan juga menyerahkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau kasih karunia yang baru. Amin. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu serta memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk.